Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ala man ittaba'al huda amma ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ayyuhal ikhwatu fillah, hari ini pagi ini kita sudah sampai kepada kajian tafsir Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 28-29. Tadi ayat 28 sudah dibacakan bersama. Jadi Allah idza fa'alu fahishatan, ya, kalau mereka melakukan suatu perbuatan fahisyah, ya, perbuatan keji, mereka beranggapan itu sudah dilakukan oleh leluhur kami, ya, abaana, leluhur kami, orang tua kami, dan mereka beranggapan itu perintah Allah. Maka Allah menolak pandangan yang seperti itu sebetulnya perbuatan yang dibenci Allah. Banyak sekali praktek-praktek jahiliyah yang dikecam oleh Nabi Muhammad SAW, termasuk terkait dengan yang namanya bahirah, ya, saibah, wasilah, dan ham, termasuk juga berkorban untuk berhala-berhala jahiliyah. Kemudian juga azlam, mengundi nasib. Jadi kalau mereka mau pergi kemanapun, punya hajat apapun, mereka pergi kepada juru kunci Ka'bah, membawa, lalu mereka mengundi anak panah yang dititipkan pada juru kunci Ka'bah itu, yang isinya ada tulisannya anak panah itu berbuat tidak berbuat, ya, ada yang kosong. Kalau dikosong diulangi lagi. Nah, praktek-praktek seperti ini sangat dikecam oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian lagi amalan yang sangat keji, ya, itu kebiasaan mengubur bayi hidup-hidup, bayi perempuan itu. Sampai-sampai Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa idzal mau'udatu su'ilat. Apa sebabnya bayi perempuan dikubur hidup-hidup? Jadi mereka itu kalau istrinya sudah hamil tua, mereka siap-siap gali lubang sang suami itu. Kalau perempuan langsung dikubur hidup. Ada lagi yang dibawa ke puncak gunung, kemudian dari puncak gunung mereka lempar bayi perempuannya itu. Ada lagi anak yang sudah agak dewasa, lalu pamit kepada ibunya akan dibawa silaturahmi pada keluarga dekat. Ternyata dibawa ke suatu tempat yang di situ ada sumur di padang pasir. Kemudian dia mengitari sumur itu sampai anak bertanya, ada apa ayah? Kok seperti bingung? Terus dia terakhir itu, ini anak perempuan disungsang Pak, dicemplungkan dalam sumur dan tinggal pergi begitu saja. Nah, amalia seperti ini dikecam oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada lagi dalam mal waris pun. Dulu zaman jahiliyah itu seorang wanita yang lahir ke muka bumi ini, termasuk bayi, tidak punya hak mewaris. Apa alasannya? Karena mereka tidak bisa angkat senjata, tidak bisa pegang panah, ya, tidak bisa pegang tombak. Lalu Nabi datang dengan Al-Quran merombak hukum waris itu. Seorang bayi yang lahir hidup, ya, bayi laki, ini sampai-sampai dalam Islam, bayi laki sempat hidup, ya, sempat hidup berapa menit kemudian dia mati, ini termasuk bayi ajaib, menata waris, menutup jalur ke samping. Idza stahalla as-sabiyyu sulliya alaihi wa warasah. Kalau seorang bayi, asalkan bayi laki, ya, kemudian lahir, berteriak, menangis, atau langsung menyusu pada ibunya, kemudian sekian menit kemudian mati, kemudian disolati, maka bayi laki ini punya hak mewaris, menata waris. Kemudian ada lagi, jadi praktek-praktek jahiliyah itu dikecam oleh Nabi Muhammad SAW. Tadi ada uraian bertelanjang, ya, laki perempuan, aurat jamu orian, telanjang. Nah, praktek-praktek seperti ini tidak sesuai dengan agama Islam. Kemudian ada lagi, seorang wanita dalam Islam itu warisnya separuh dari laki-laki, ya, tetapi ada kasus perkecualian ini dalam dunia ghanimah, ya. Ghanimah itu pampasan perang, itu seorang perempuan yang merawat orang-orang yang korban karena luka tombak, luka karena lemparan panah, ya, atau kena sebutan pedang, ya, itu
Ada yang namanya mumarridah, juru rawat wanita, itu diberi porsi sama dengan laki-laki, Pak. Porsinya sama dengan laki-laki. Contohnya Ummu Sulaim Al-Ansar radhiyallahu anha, ada Rufaidah, kemudian banyak lagi wanita. Setelah perang Uhud, perang Badar itu, dari beberapa kali peperangan yang pernah terjadi di zaman Nabi, ada sekitar 70 peperangan di zaman Nabi itu. Ada yang namanya Ghazwah sama Sariyah. Kalau Ghazwah, Nabi langsung memimpin perang sebagai komandan perangnya. Nah, wanita-wanita yang merawat, yang tinggal di tenda itu di porsi sama dengan laki-laki porsinya. Nah, Nabi Muhammad itu berhasil membawa masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat Islamiyah, masyarakat Madani yang berperadaban tinggi ya, dari darul kufur kepada darul kufur ke darul Islam, dari darul syirik kepada darul tauhid. Luar biasa. 100 tahun kemudian Islam mampu mengubah wajah dunia ya, dan tersebar di seluruh penjuru angin. Kemudian tadi ada dua hal dalam setiap amal kebajikan. Pertama, harus niatnya harus tertanam hati. Niat ini disepakati oleh para fuqaha dari mazhab manapun, terutama di kalangan Sunni. Niat menjadi dasar semua amalan diterima insyaallah. Kedua, kaifiyah, tata cara langsung mengikuti standar Nabi. Kemudian ikhlas. Ikhlas itu bisa berarti bersih dari amal-amalan syirik ya. Dari riya, dari ujub takabur baru itu yang dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah. Jadi Nabi Muhammad ini luar biasa mengubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat dalam tempo 23 tahun lebih. Dan tantangannya juga banyak, tidak mulus, Pak. Bahkan pengikut awalnya itu orang-orang mantan-mantan Buddha ya, tetapi akhirnya Nabi berhasil membawa masyarakat Madinah itu dipersaudarakan sampai menjadi ikhwatul ikhwa, persaudaraan yang paling top dalam sejarah. Tidak pernah ditemui dalam perjalanan bangsa-bangsa di dunia, yaitu yang namanya mu'akhah, persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansor, sampai mereka itu di antara mereka saling mewaris. Jadi waktu itu waris dalam Islam ada 4 karena mu'akhah, persaudaraan yang didasarkan karena iman dan takwa. Kedua, karena wala, hubungan perbudakan. Yang ketiga, karena pernikahan yang sah. Yang keempat, karena pertalian darah yang sah. Yang tersisa sekarang ada 2, perkawinan yang sah dan pertalian darah yang sah. Jadi luar biasa syariat Islam ini merombak masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat Islamiyah. Itu memerlukan perjuangan yang cukup panjang. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Semoga Allah memberi keberkahan kepada kita semua, diberi keberkahan dalam hal umur, rizki dan waqulu ma tasma'una. Hadanallahu wa iyyakum. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.